Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi aslafina salihin fid dharin amin. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturakum ya ahlal jarab wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiqa wajhillah marabati wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani aghnana Allah wa iyyakum bi jalalihi an haramih wa bi ta'atihi an ma'siyatihi wa bi fadlihi amman siwah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah segenap saudara, aghnana Allah wa iyyakum, semoga Allah memperkayakan akan kita dan kalian, bijalalihi dengan keagungannya, an haramihi daripada hal-hal yang diharamkannya, wa bi ta'atihi dan Allah memperkayakan kita dengan ketaatan terhadapnya, an maksiyatihi daripada maksiat kepadanya, wa bi fadlihi dan Allah memperkayakan akan kita dan kalian dengan karunia-Nya, amman siwahu daripada berhajat kepada selainnya. Apa yang perlu diketahui? Annal wara'a, bahwasanya wara' sifat wara', anil muharramati wasyubuhati, dari hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang syubhat. Hal yang diharamkan itu jelas-jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Haram itu, halal itu jelas. Haram itu jelas. Kedudukan antara halal dan haram yang tidak jelas itu namanya subhat. Bahasa Arabnya subhat. Bahasa kitanya itu samar-samar, samun-samun. Ada jelas masih, ramang-ramang. Bahwasanya al-wara', sifat wara'. Wara' bahasa Arab, kalau bahasa kita itu apa? Apik, apik, bahati-hati, kada sembarangan. Wa talabal halali wal akla minhu ma'ajtinabil harami ra'san iktisaban wa aklan wa ghaira dzalika, kullu dzalika min ahammil muhimmati fid din. Dan ketahuilah bahwasanya menuntut yang halal dan makan dari yang halal bersamaan dengan menghindari yang diharamkan, baik itu berbentuk modal maupun usaha, wa aklan maupun yang akan dimakan, wa ghaira dzalika selainnya daripada yang demikian itu, kullu dzalika adalah masing-masing yang demikian itu min ahammil muhimmati fid din, adalah termasuk daripada hal-hal yang sangat penting dalam pondasi agama. Hati-hati dari yang haram, hati-hati dari yang syubhat. Menuntut yang halal, berusaha makan dari yang halal, menghindari yang diharamkan, entah itu modal maupun usaha maupun hal-hal yang berkaitan dengan makanan pokok kita. Itu penting dalam urusan agama. Wa min afdali ma yatagarrabu bihil ibadu ilallahi rabbil alamin, dan termasuk paling afdolnya ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah
memakan makanan nang halal, mencari gawian nang halal dan menghindari nang diharam makan. Makanya penyakit-penyakit nang beredar itu kan karena makanan kebanyakannya. Akhirnya nang kada salah tuh umpat juga. Gara-gara nang haram aja, senang makan yang haram. Baik haram secara zat maupun haram secara hukum. Haram secara zat itu apa? Zatnya memang haram untuk dimakan. Babi, anjing, kelelawar, binatang-binatang yang mengandung bisa racun, cakar, dan memiliki taring. Haram secara zat. Dirinya itu haram dikonsumsi. Ada haram secara hukum. Dirinya itu tidak haram untuk dikonsumsi, tetapi memperolehnya, mendapatkannya dengan jalan yang haram. Haram secara hukum. Haram juga namanya. Memperolehnya dengan cara nang haram, semisal mencuntan ayam. Ayam itu kan halal dikonsumsi, tapi cara mendapatkannya, memperolehnya dengan cara yang haram. Haram secara hukum, haram juga. Dan ini penting, urusan makanan ini penting. Halal haram ini sangat penting. Bahkan min ahambil muhimmat fid din. Dari sekian yang penting dalam agama, ini yang paling penting. Karena menentukan amal ibadah kita diterima atau kada, itu adalah halal yang haram ini tadi. Galallahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang, hai manusia, ya ayuhan nas, hai manusia semuanya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini, hal keadaannya halal thayyib. Halal bagus, baik. Ada yang halal kada bagus, ada. Ada yang bagus tapi kada halal, ada. Halal baik. Umpama makanan itu tadi misalnya nasi. Nasi itu halal. Thayyib lah, thayyib, baik. Layak, pantas untuk dikonsumsi. Ada yang pantas untuk dikonsumsi tapi kada halal, ada. Boleh jadi binatang-binatang yang memang kada halal. Kelelawar umpamanya. Misal, umpama kelelawar ini seumpamanya menurut rekomendasi dokter bagus umpamanya, tapi kada halal. Ada yang halal tapi kada bagus untuk dikonsumsi. Halal aja tapi kada bagus. Hingus tuh najis lah. Hingus najis lah. Najis. Bujur. Najis itu kada kan? Hingus. Kalau najis ikan behingusan sembahyang itu kada sah. Kada najis itu. Tapi ente mau lah makan hingus. Artinya kan halal itu. Bukan najis. Katakan tidak berdosa kalau dikonsumsi, tapi thayyib lah. Maulah ente makan hingus. Udah mau ente. Buah halal, tapi bakas dimakan oleh kelelawar umpamanya. Kira-kira mau lah yang dimakan. Bisa kada hapan satu, karena jijik, khawatir ada virus corona di situ. Misalnya nanti. Berarti bukan thayyib. Halal thayyib. Memperolehnya dengan halal, barangnya, zatnya, bandanya halal dan layak untuk dikonsumsi. Halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalannya syaitan. Maksudnya apa? Mengikuti bisikan syaitan untuk mendapatkan sesuatu itu sekalipun dengan jalan yang haram.
Sebuah istilah nang wahini itu misalnya mencari nang haram majang ngalih apalagi nang halal. Nah ini kan termasuk khutuwati syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan semangat kita untuk berupaya berusaha mencari nang halal. Ini khutuwati syaitan ini. Ambil aja apabila lagi kesempatan ikam mendapatkan keuntungan nang banyak, gawi aja, toh orang kada tahu juga kalau itu halal atau haram. Ambil aja, ikam dalam keadaan terdesak, ikam dalam keadaan memerlukan, kada apa-apa. Ini namanya khutuwati syaitan, jalan yang dibisikakan oleh syaitan agar kita menabrak, meranjah batasan-batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Ini musuh kita nang nyata. Perintah Allah Subhanahu wa taala, makan yang halal yang baik. Jangan aneh-aneh lah sudah. Banyak aja sudah makanan. Allah mengharamkan umpamanya babi, Allah mengharamkan mengkonsumsi anjing misalnya. Dan Allah mengharamkan daging-daging yang Allah haramkan. Masih banyak daging-daging yang Allah halalkan, kambing, sapi, ayam, iwak-iwak, ikan-ikan, masih ada gitu. Kadang aneh-aneh kita nih makan. Ular, buaya, biawak, keren saku makan nang itu tuh. Kini bila sudah garing hanyar tahu, matian tahu rasa. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah karuniakan akan kalian halalan thayyiba, halal lagi baik. Wattaqullah, dan takutlah oleh kalian akan Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang mana kalian beriman kepadanya. Perintah Allah Ta'ala, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, yang Allah karuniakan kepada kalian. Allah karuniakan. Kalau karunia itu pasti halalnya. Kalau Allah rizkikan kepada kalian, belum tentu halalnya. Rizki itu boleh jadi halal, boleh jadi haram. Itu rizki. Tapi kalau karunia, fadlullah, karunia Allah, anugerah Allah, itu pasti halalnya. Nah kita berharap itu nang dianugerahkan kepada kita ini karunia Allah Ta'ala. Kalau karunia itu pasti halalnya sudah. Lalu rizki boleh jadi haram, rizki boleh jadi halal. Menang berjudi rizki. Hari ini nasib ikam nembak buntut kena rizki. Rizki itu cuma haram rizkinya. Tapi kalau karunia anugerah itu jelas halal. Begawi ikam dengan cara yang baik, dapat upah daripada gawian ikam itu tadi, usaha ikam itu tadi, itu namanya karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan takutlah oleh kalian akan Allah Ta'ala yang kalian beriman kepadanya. Fondasinya memang takwa juga. Amun ente takutan, pasti ente kada bakalan menabrak hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kada takutan mau apa-apa. Orang tuh kalau sudah sekali makan yang haram pasti hendak terus. Sekali nyaman, sekali nyaman, sekali nyaman, akan berterusan makan yang haram ini tadi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian itu dengan batil, dengan merampas, dengan mencuri, dengan merampok, dengan menipu. Itu bil batil namanya. Illa an takuna tijaratan antara minkum, melainkan dengan jalan atau perantara perniagaan
menurut asas suka sama suka, perniagaan, tukar menukar. Aku nukar harga sekian. Oke, aku setuju. Berapa nih harganya? Sekian. Kurangi sedikit sekian. Ridho antarodin, suka sama suka. Boleh kita memiliki harta itu tadi. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, termasuk membunuh orang lain. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah taala itu bersifat kasih sayang terhadap kalian. Yang kita syahid di sini apa? La taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini perintah Allah taala cara memperoleh barang atau makanan itu dengan jalan yang halal. Yang di atas tadi zatnya. Yang diperintah Allah Ta'ala halal dan thayyib, zatnya. Kalau ini jalan memperolehnya. Jangan sampai jalan memperoleh itu tadi dengan jalan yang batil. Di antara jalan yang batil itu apa? Ghasab, maling, mambil, rampok, mencuntan, menipu. Ini jalan yang batil. Mungkin barang yang kita peroleh itu zatnya halal, umpama ayam, buah, halal, tapi memperolehnya dengan cara batil. Kenapa dengan cara batil? Ambil dulu hanyar pepadah. Tadi aku minta pisang telah, anakku panghandak 3 biji, tapi sudah dimakan. Artinya mun inya menghalalkan, alhamdulillah. Cuma caranya bukan begitu. Setidaknya ketika ente belum beizin itu, ketika itu barang itu hukumnya haram. Ente mengambil misalnya jam segini, jam 16.57, barak jam 5, 3 menit lagi jam 5. Ambil. Jam 5 kena hanya beizin. Selama 3 menit ini ente makan, mengkonsumsi makanan itu tadi, selama 3 menit ini barangnya jadi haram. Kena beizin, mungkin berubah jadi halal. Tetapi 3 menit itu sudah masuk haram. Nah, itu yang dimaksud bil batil tadi. Makanya bepadah berdahulu. Aku minta buah nih, bolehlah. Ambil. Hanyar ambil. Kalau sudah dimakan tuh kan orang mau pada mau mengizinkan. Minta buah tadilah anak handak bang. Handak kada diridhoi itu dia sudah masuk parut. Ia terpaksa akhirnya meridhoi. Nah, meridhoinya pun terpaksa. Meridhoinya pun terpaksa. Kenapa terpaksa? Padahal rencana buah tuh hendak dibariakan lawan kuitan. Tahu-tahu diambil sudah asa kada nyaman, terpaksa mijinakan. Padahal hati jakanya bijin, kira-kiranya kada mijinakan. Nah, ini namanya terpaksa. Subhat ulang hukumnya. Ngertilah. Kenapa dikatakan subhat? Inya mengizinkan, tapi mengizinkannya terpaksa. Subhat itu namanya. Halalnya itu kada murni. Jadi bepadah berdahulu. Bila hendak apa-apa tuh. Bijin berdahulu. Bila orang meridhoi, ambil silakan. Jangan diambil. Karena sedikit banyaknya barang-barang haram yang masuk di batang tubuh kita tuh itu berpengaruh banget, berpengaruh banar ke awak kita. Maulah penyakit di awak kita. Entah itu penyakit secara jasmani, khususnya penyakit secara ruhani. Apa penyakit ruhani? Malas beribadah, nasihat kada tapi kau masuk. Karena barang-barang yang haram banyak masuk di batang tubuhnya. Lebih mudah tertarik untuk bermaksiat. Alasannya apa? Suplemen makanannya ini tadi mengandung yang haram. Barang-barang haram ini inya senang kawin dengan yang haram juga. Ngertilah? Artinya bila ada sesuatu yang haram, maksiat menarik, itu lebih cenderung inya senang dan gemar kepada maksiat itu. Kenapa? Karena di batang tubuhnya mengandung vitamin suplemen daripada yang haram. Jadi bepadah berdahulu
Makanya kadang-kadang sebahagian ulama-ulama kita yang warok dan hati-hati itu saking hati-hatinya, bukan mereka salah, saking hati-hatinya mereka kadang hendak makan di rumah makan. Ayo saking hati-hatinya. Kenapa? Nang ditukar umpamanya nasi kuning. Kan nasi kuning nang ditukar nih. Terus makan di situ. Piringnya tuh Pang bijin lah. Sendoknya Pang bijin lah. Gelasnya Pang bijin lah. Bangkunya Pang bijin lah. Kipas angin yang ada di situ Pang bijin lah. Naungan yang ada di situ Pang bijin lah. Ini saking hati-hatinya, makanya ada hendak ke warung. Ada sebagian yang itu. Saking luar biasanya. Dipikir-pikir yang bujur, karena yang kita tukar kan nasi lawan teh. Adalah kita bepadah, minjamlah, minta ridho lah gelasnya, minta ridho lah cangkirnya, piringnya, sendoknya, bangkunya, atapnya. Dipikir-pikir bujur itu. Saking waroknya, walaupun kita kada kawan angka itu. Tapi setidaknya ada orang-orang bahari itu nangka itu. Bahkan mereka bernaung pun tidak mau. Ini panas hari benaung di rumah orang. Bepadah dahulu umpat benaung. Empat benaung lah, boleh kah? Oh boleh, hanyar benaung. Itu pun beizin benaungnya jangan sudah benaung. Ngerti lah? Di luar, diizinlah benaung, bolehkah? Boleh, hanyar masuk. Lagi kita kan sudah benaung, 4 benaung lah, tapi sudah benaung. Ini saking apiknya. Bukan berarti, wah kada apa-apa jua, ya kada apa-apa jua. Cuman di situ mendidik agar kita tahu nang mana hak orang, nang mana hak kita. Makanya ulama-ulama salafus soleh dari kalangan ulama maupun kalangan habaib, mereka tuh diangkat derajat tuh karena sebab itu. Apik tuh nah, hati-hati lawan orang. Benaung pun kada wani, mau kada bepadah wadah. Parkir juga. Duh kita nih parkir masuk. Bepadah kada, apa kada orang bepadah, berdua 4 parkir lah, boleh kah? Hanyar parkir. Kita kada bu. Muha kada berdosa, langsung parkir aja. Nah. Karena bila sudah hendak bulik, parkirlah 4 parkir. Sudah hendak bulik, ya bepadah. Nah dibiasakan melatih diri untuk menjaga daripada hal-hal yang haram maupun syubhat. Dilatih, sudah berdahulu dilatih. Ila antakuna tijaratan antaradin minkum, melainkan lewat perantara perniagaan. Lewat perantara perniagaan. Perniagaan itu maksudnya jual beli, transaksi jual beli. Tukar jual. Ini barang berapa harganya yang sudah kita terangkan semalam. Ini barang bagus padahal bagus, ini barang kada bagus padahal kada bagus. Ini barang KW padahal KW. Ini barang nang asli padahal asli. Kalau seandainya orang betakon ini asli kah kada kah? Orang ini nang nomor 2-nya, nang aslinya kada ini. Kalau orang kada betakon mungkin kita kada perlu juga memandahkan. Itu nah. Nukar jam jar orang. Adakah merek misalnya Swiss? Ada. Swissnya asli lah, ada mereknya. Jangan Swiss kada asli, kada dari Swiss. Sudah itu aja. Nah kalau orang kada betakon mungkin kada perlu juga kita harus memadahkan nih asli atau kada. Nih mereknya Swiss. Kecuali orang betakon. Artinya bepadah nang ala kadarnya sesuai dengan tuntutan saat itu nang menuntut. Artilah itu namanya kejujuran. Antarodin tadi sama-sama senang, suka sama suka. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nar. Siapa orang yang melakukan yang demikian itu atas dasar melanggar, udwanan melanggar atau menabrak batasan-batasan, wa dhulman dan dengan cara aniaya merampas, fasawfa nuslihi nar. Maka kami akan jerumuskan inya, tenggelamkan inya, masukkan inya ke dalam neraka. Ini dalil orang mencecuntan ini. Dalil diharamkannya mengambil dan merampas hak milik orang lain.
Wa kana dzalika 'alallahi yasira, yang demikian itu mudah bagi Allah taala menjerumuskan dan menceburkan inya ke dalam neraka, itu mudah aja bagi Allah taala. Ada sulit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinukum al-wara'u, sebaik-baik agama kalian itu, maksudnya sebaik-baik pendidikan dalam agama kalian itu al-wara'u adalah pendidikan wara'. Wara'. Apik gitu, apik, hati-hati, itu wara'. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah wa ai Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, kunyahnya Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah engkau orang yang wara', takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadahnya manusia. Kun wari'an, jadilah orang yang wara', takun a'badan nasi, engkau akan menjadi orang yang paling hambanya manusia, paling hambanya dari kalangan manusia, itu engkau akan jadi seperti itu. Ini orang yang wara', apik. Jadi belajar mulai wahini sudah. Pinandu lawan nang haram, pinandu lawan nang halal. Hanyar pinandu lawan nang subhat. Ngertilah subhat. Subhat itu bila kada jelas tinggalkan. Itu subhat. Ini halal kah kada? Kayak makanan misalnya. Makanan ini meragukan. Padahal ini susu aja juga susu. Umpama. Susu kan halal. Tapi rekomendasi dari MUI umpamanya kadada halal, misalnya rasa-rasa meragukan, jangan dikonsumsi. Ini namanya wara', hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslim, bermula menuntut yang halal itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Wajib hukumnya menuntut yang halal. Maksud menuntut itu mencari karunia yang halal, mencari rizki yang halal, itu wajib hukumnya. Cari rizki yang halal dengan jalan yang halal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, talabul halali fardhatun ba'dal fardhah, bermula menuntut yang halal, mencari yang halal itu fardhatun, sangat wajib, ba'dal fardhah, sesudah kefarduan yang wajib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib, artilah puasa wajib, zakat wajib, naik haji wajib bagi nang mampu. Maka dari nang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ini ada lagi nang lebih diwajibkan. Apa? Thalabul halal. Salat itu wajib, tapi kalau pakaian ente haram, diterima salat ente? Kada diterima. Zakat wajib, tapi ente berzakat dari hasil usaha yang haram, zakat ente tertolak. Puasa itu wajib, puasa Ramadan. Tapi berbuka dan sahur dari makanan yang dikonsumsi dari hasil yang haram, kada diterima puasa. Haji itu wajib bagi nang mampu, tapi hasil perbekalan haji itu tadi atau biaya untuk naik haji itu tadi dari jalan yang diharamkan Allah Ta'ala, hajinya ada diterima. Makanya disebutkan talabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Ini yang lebih wajib dari hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berusaha cari yang halal. Halal itu barokah. Halal itu berberkat. Ya, halal itu pasti berberkat. Kalau subhat haram walaupun banyak nominalnya ada berberkat. Itu pasti. Halal itu sedikit penuh berkah. Ente bagawi dengan jalan yang halal, barang nak ente jual pun halal, barangnya nang dijual tuh halal, begawi jalannya halal, berdagang. Tapi nang dijual benda haram, sabu, berjual toge. Ulun jujur bipai, artinya bilanya togelnya harga 5.000 padahal 5.000, ulun kada hendak menipu. Ente jujur mau ke apa tetap haram.
Karena barang nang ente jual itu nang diharamkan dalam urusan agama. Jalannya halal, barang nang dijual halal, nang didapatkan misalnya keuntungannya sedikit, barokah. Ada orang jalannya sudah jalan gak ada beres, haram. Atau barang nang dijual barang yang haram, nominalnya banyak, kada berberkat, kada barokah. Macam-macam yang ngaran kada barokah nih. Garingkah kita habis duitnya, atau duit itu tadi mau ulah malapetaka kasan kita, mau ulah mudorot kasan kita, mau ulah musibah kasan kita, bisa juga. Ini kada barokah. Nyaman orang hidup tuh kalau barokah tuh nyaman. Sehatnya sehat barokah, sugihnya sugih barokah, umurnya umur yang barokah, masa mudanya masa kuatnya masa muda dan masa kuat yang barokah. Ini orang yang barokah, nyaman, orang yang barokah, tenang hidupnya. Dalam kondisi apapun nya tenang, itu orang yang barokah. Kenapa? Barokah karena sebab yang halal itu tadi. Jadi bila hendak barokah hidup, carilah dengan jalan yang halal. Barang yang dijual pun barang yang halal, barang yang dituntut pun barang yang halal. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah taala itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya para Rasul. Faqala Ta'ala, dan firman Allah, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai para Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah daripada barang-barang yang baik, yang halal lagi baik. Ai minal halalit thayyib, daripada halal lagi baik. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Nah ini. Jadi dari ayat ini korelasinya, hubungannya apa? Bilanya makanannya halal dan baik, orang tua malu solehah, pasti kau beramal soleh. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Bila orang tuh makan yang baik, yang halal, yang baik, wa'malu sholihah, pastinya beramal soleh. Berkesesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makan halal akan taat anggota batang tubuhnya itu, mau tidak mau akan taat. Maksudnya mudah berbuat taat kalau yang dikonsumsi itu tadi halal. Waman akalal haram asat jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makan yang haram akan bermaksiat anggota batang tubuhnya itu, mau tidak mau, sadar tidak sadar, tahu kada tahu akan bermaksiat. Berarti kebalikannya, sulit punya beramal soleh, ngalih bila beramal soleh, uyuh barat. Jangankan kita makan subhat atau makan yang haram, ente itu berlebih-lebihan berbuka puasa, sembahyang maghrib itu sudah pengoler, apalagi sembahyang tarawih itu nang halal toh. Halal itu. Katakan hasil dari usaha ente itu usaha halal, lalu ente itu karakan makanan, baakat, bujur, makanannya baik, makan ente sepuasnya waktu berbuka tuh, sehingga melebihi batas kenyang. Tarawih pengoler, ba isya pengoler, ba maghrib pengoler, halal ini loh. Berlebih-lebihan, apakah lagi haram? Apalagi haram? Berlebih-lebihan, makin lagi sudah mati sama sekali, sudah hatinya mati, anggota batang tubuhnya pun tidak akan beramal soleh. Jadi maknanya daripada firman Allah Ta'ala ini, kalau ente hendak beramal soleh, perbaiki makanan ente. Beb, ulun hendak supaya rajin beribadah, minta banyu, bagus saja juga. Cuman yang paling penting makanan diperhatikan. Biar banyu tuan guru, biar banyu habaib nih badrum-drum mika minum.
Amun katujuh aja masih memakan nang haram, kada berfungsi banyu ini, kada berfungsi. Karena setumat minta banyu lundak supaya rajin beribadah. Apa rasa mengoler sembahyang? Kayak apa kada mengoler? Mun pemakan nang haram, nang subahat. Setumat kena nembak, togel. Kayak apa hendak nang mudah beramal soleh nang sembahyang. Artinya biar berdrum-drum, itu maknanya adalah minta lon tuan guru, minta lon orang alim, minta lon orang soleh banyu itu mengambil berkatnya supaya kita kau beramal ibadah. Kada mau berfungsi itu. Kenapa kada mau berfungsi? Karena masih ada penyakit lagi di batang tubuh kita. Apa penyakitnya? Nang haram itu masih ada lagi. Sama aja bila kita ini ada penyakit, mana mungkin vitamin itu akan berfungsi. Vitamin itu tidak akan berfungsi manakala ada penyakit di batang tubuh kita. Sembuhkan dulu penyakit di batang tubuh kita, hanya vitamin itu berfungsi. Minta lawan dokter rekomendasi umpamanya obat nafsu makan, sedangkan inya ini masih garing. Kayak apa anak bernafsu makan? Sembuhkan dulu garing sakitnya. Hanya minta vitamin nafsu makan. Kada minta vitamin nafsu makan pun kalau sudah ampih garing pasti gancang makannya. Mengertilah? Nah, sama aja tujuan kita ini minta vitamin. Lawan tuan guru tuh minta vitamin, lawan habaib minta banyu, minta barokah tuh minta vitamin. Vitamin itu tidak akan berfungsi kalau masih ada penyakit. Bersihkan dulu penyakit yang ada di batang tubuh kita. Apa? Atib tu'matak, perhatikan makanan kalian itu agar benar-benar murni halalnya. Kalau sudah bersih, bujur-bujur murni halalnya, maka tustajab da'watuk, ente berdoa nang kiamat ya kabul. Makanannya halal. Jadi ada satu cerita dulu pernah waktu kita masih sekolah. Dulu kita pernah berkisah waktu itu di antara keistimewaan makanan yang halal ini, ialah ada seorang anak kecil yang diberi Allah Ta'ala keistimewaan. Sanggup pandangannya itu menembus arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasyafnya itu menembus aras Allah Ta'ala sampai ke Lauhil Mahfuz. Jadinya ini hendak membuktikan hadis Nabi atau firman Allah Ta'ala tentang bahayanya makanan haram itu. Satu waktunya membeli kurma, kemudian ada satu biji kurma yang inya sisipkan di dalam kurma-kurma yang dibeli dengan jalan yang halal tadi. Satu biji inya sisipkan ke bepadah. Oh, bahasa kita tuh nang kaya rancak toleh. Kita nukar makanan tuh nah. Mangga, merasai dulu mangga tuh bepadah kada kita. Ya ka bepadah merasailah. Rasai. Ini kada makan. Imbah itu nang kita tukar misalnya nang kurma ini sekilo, nang kita makan ini, nang kita ambil ini misalnya 2-3 biji kita kada bepadah ini. Nah itu bahasanya kayak itu, ada satu biji diambil. Artinya maknanya tuh kada bakalan juga kira-kira nang penjual ini memalarakan bayi sebiji itu bujur, tapi sebiji ini kada bepadah. Dimakan-makanlah nang sebiji ini tadi. Kepada anak nang kasyaf nih tadi. Subhanallah, sesudah dimakan itu anak ini kada kawa lagi melihat arasnya Allah Ta'ala. Anak ini kada kawa lagi melihat arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebiji ini tadi ya. Padahal nang ditukar banyak loh kurmanya. Tapi sebiji ada nang subhat nang ada bepadah. Inya membuktikan ternyata benar. Hilang langsung inya kawa menembus nang Lauhil Mahfuz nih tadi. Karena sebab satu biji kurma ini tadi. Bayangkan. Apalagi nang kurmanya banyak. Apalagi nang kita nih hampir setiap hari mengkonsumsi nang haram. Bayangkan nang kayak ini nang sebiji nih. Akhirnya orang Tuhan ini tadi minta halal, minta ridho kepada nang si penjual ini. Dikisahkanlah kronologis, aku mentes saja mencoba bujur kada. Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala ini memang benar, dihalalkan, dan seketika itu jualah akhirnya dikembalikan oleh Allah Ta'ala nang sifat kasyafnya seorang anak ini tadi. Ayo.
Satu waktu juga ada cerita tentang orang-orang susah di satu negeri itu. Nang doa mereka itu gobul. Orang susah, fakir miskin itu rata-rata doanya kabul karena mereka itu jarang mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan Allah Ta'ala maupun nang subhat hukumnya. Jadi doanya tuh gobul. Jadi pemerintahan ini ialah merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang fakir miskin ini tadi. Karena doa mereka ini selalu kabul. Bila mereka itu berdoa, pemerintahan ini pasti kena musibah, kena bencana karena doa daripada orang-orang fakir miskin ini tadi. Nah, apa caranya supaya doa fakir miskin ini tadi kada kabul lagi sehingga pemerintahan ini bisa leluasa melakukan kezoliman, bisa leluasa melakukan kesalahan. Diundanglah orang-orang fakir miskin ini tadi untuk makan bersama di istana kerajaan ini tadi. Dimakani dengan puas. Nah, orang susah dapat makanan ya Allah. Wah, puas makan. Selesai. Apa jar raja? Aku selamat dari doa celakanya kalian. Kenapa jar orang fakir miskin tadi? Yang bubuan fakir miskin tadi. Karena naikkan makan tuh beratan gak ada denang halalnya. Subhanallah, memang benar. Seketika itu doa itu tidak kabul lagi. Padahal tuh di luar alam sadar. Ini kan tahu. Ada tahu kalau nih? Aku kan tahu ada bapak. Walaupun gak ada tahu, kita makan. Kada kabul lagi doa. Akhirnya belenggang lagi pemerintah tuh korupsi, ya lo zaliminya lawan rakyatnya. Kada kabul lagi doa-doa orang ini tadi, doa-doa orang yang terzalim ini kada kabul lagi. Kenapa? Karena yang terzalim ini umpat makan juga. Nah, itulah makanya bila sudah umpat makan di lingkaran penguasa nih tadi, apalagi duit yang dimakan nih tadi, barang yang dimakan nih tadi kada halal, doa kada kabul lagi. Nasihat kada masin lagi. Ulama itulah bila sudah masuk hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala ke batang tubuhnya, atau subhat yang masuk ke batang tubuhnya, atau ke lingkaran pendidikannya, atau ke lingkaran majelisnya, itu kada bepamor lagi, auranya dicabut Allah Ta'ala. Nah, itu sudah pasti. Oleh karenanya musuh-musuh Islam itu sangat tahu kekurangan orang Islam. Inya ingin menghancurkan orang Islam ini tidak melalui perang secara terbuka, tapi dihancurkan perang melalui moral. Dihancurkanlah umat Islam ini, khususnya pemuda-pemuda Islam ini dengan apa? Dengan mengkonsumsi barang-barang haram. Sabu, jinet, ekstasi, apalagi opium, ganja. Ini barang-barang haram. Apabila barang haram itu sudah bersarang di batang tubuh, jangan diperintah lagi inya itu untuk bermaksiat, maka inya akan bermaksiat dengan sendirinya walaupun tanpa diperintah. Nabi nang memadahkan asot jawarihuhu sya'a am aba, akan bermaksiat anggota batang tubuhnya itu mau tidak mau. Ente suruh kah, kada ente suruh akan bermaksiat. Inya tuh kada bisa bakeramput, timbul bakeramput bila sudah makan nang haram. Hanya kita lihat rusaknya umat Islam gara-gara makanan haram tadi. Disisipkanlah kadang-kadang di makanan itu narkoba tanpa di luar alam sadar kita. Ditambah lagi kadang-kadang pemeriksaan label halal kita ini boleh dikatakan lemah. Maksud lemah itu apa? Kalau ada orang yang berani untuk membayar lebih, boleh jadi label halal itu keluar walaupun jelas-jelas ini haram. Nah, tuh. Makanya kada mustahil anak kekanak-kanak halus tuh, nah bila ditagur kuitan tuh bisa melawan, bingung kita. Padahal inya nonton TV kada seberapa, main handphone kada seberapa, tapi kenapa rewelnya tuh luar biasa, diarahkan tuh nah ngalih banar, padahal inya ini belum balik lagi. Boleh jadi karena sebab makanan yang haram.
Nang kita kada sadar nang dimakan-makan ini. Nukar nang di luar nangnya kada bakat, mungkin maaf. Atau makanan nang dikonsumsi di luar nih kada beres. Dari bahan-bahan nang kada pas. Atau boleh jadi memang kada halal aslinya. Mencucuk-cucuk macam-macam nang pemakan-pemakan ini tadi mungkin daripada barang-barang nang haram, dari daging-daging nang kada beres. Anggap aja dagingnya daging sapi atau dagingnya daging ayam, tapi memperolehnya dengan jalan yang haram. Daging sapi ditukar 2 kilo, tapi nang dibawa 2 kilo setengah kilonya mencuntan, dimakan-akan ke orang. Nah kita nih berselamatan nih hari ini, nah di majelis misalnya makanannya intalu. Anggap aja berapa ribu misalnya. Separuh itu misalnya kulihannya mencuntan. Separuh majelis ini kada kabul doanya. Maka biar munajat menangis-nangis kita di majelis ini berdoa supaya diangkatkan penyakit nang menimpa musibah nang menimpa negeri kita, menimpa wilayah kita, menimpa umat Islam saat ini, kada bakalan dikabulkan karena nang kita konsumsi ini haram. Jadi hati-hati bujur-bujur urusan halal haram ini. Jaga bujur-bujur anak keturunan kita daripada mengkonsumsi benda nang halal dan haram itu. Jangan sembarangan. Anak kita nih berjalanan segala macam membawa buah segala macam, takoni di mana inya dapat buah nih di mana? Mulai mana inya dapat buah nih di bari orang kah? Atau ambil kok menjual apa aja orang tuh? Menjual buah hampir orang kah? Hati-hati nang itu. Di bari-bari orang segala macam ditakoni ini siapa nang membari? Jangan-jangan ikam ambil. Hakon kita bakalah banyak yakin sedikit besangu duit daripadanya baca cuntan. Upamanya memang kada kawa kada. Jaga bujur-bujur itu. Bila sudah mulai baca cuntan nih lagi halus, sudah mulai baca cuntan banda sedikit ganal, bandanya ganal juga nang dicuntan. Itu pasti dah. Hati-hati itu. Hanya ngalih ditagur, dinasehati ngalih. Anak ini tadi wani, kadang-kadang lon tweetan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah ditanya, bagaimana anak ini agar menjadi anak yang soleh dan soleha? Beliau dengan singkat menjawab, perbaguskan konsumsi makanannya. Itu aja. Konsumsi makanannya tuh diperbaguskan. Maksudnya bukan diperbaguskan tuh gizinya ditingkatkan, makanannya dinyamanakan, bukan itu. Baguskan ini tadi halalan thayyibah. Halal, bujur-bujur halal, thayyib, layak untuk dimakan. Ente lebih baik makan gumbili, tapi hasil tanaman ikam sorang, di tanah ikam sorang, pupuknya pupuk ikam sorang, banyunya banyu ikam sorang, daripada makanan nang gizinya luar biasa, nyamannya luar biasa, tapi kamu kada tahu kehalalannya murni kah kada. Nah makanya oleh karena itu dukung produk-produk orang Islam tuh nana, orang Islam beulah produk itu didukung. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengeluarkan produk-produk asli ampun ulahan orang Islam. Jangan mentang-mentang produk orang Islam tuh larang lalu kada hendak, justru larang itu nang bagus. Nang produk ampun orang Islam tuh kadang terlarang. Produk ampun orang Islam tuh misalnya pasta gigi ampun orang Islam asli herbal, umpamanya dari siwak atau bahan apa. Misalnya produk ampun orang Islam, mending itu nang ditukari. Kenapa ini larang? Karena memang bahannya itu halal. Halal itu memang larang. Kalau nang haram itu murah. Lihat barang-barang haram itu murah. Apa pinggir jalan tuh nang haram-haram itu murahnya. Pinggir jalan nya berdirian. Mas. Apa mas? Ya misalnya. Misalnya itu murah kan, 50.000, kadang-kadang tawar jadi selawi. Kalau nang halal tuh larang, 20 juta, 30 juta, jujurannya, mas kawinnya beb. 50 halal.
tapi barokah. Ya Allah, barokah. Tapi lihatin yang murah-murah itu adalah nahakon mengawini. Maaf, bukan menghina, tapi realitanya seperti itu adalah nahakon mengawini. Kenapa? Biar 50.000 kan kada nahak. Kawinnya aku 50.000 aja mas kawinnya beda hakon orang. Ah, ini halal. Ini penting. Yalah, jadi perhatikan bujur-bujur. Nah, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Hai para rasul, makanlah daripada yang halal dan thayyib. Wa'malu shalihah, barulah engkau beramal soleh. Maknanya daripada ayat ini apa? Anda tidak akan sempurna beramal soleh tanpa didukung mengkonsumsi barang-barang yang halal. Amal soleh Anda tidak akan diterima manakala yang Anda konsumsi itu adalah bukan barang-barang yang halal. Baju halal, kupiah halal, sejadah halal, makanan yang kita makan halal, minuman yang kita minum pun halal. Insya Allah bila kita beramal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian perbuat. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam bissawab. Nah, esok hari Jumat, terakhir Jumat di bulan Rajab, maka para ulama menyebutkan siapa orang yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali ketika khatib di atas mimbar, maka Allah akan memberi kemudahan dalam rizkinya selama setahunan itu. Dan artinya rizkinya itu kada kosong. Kapan kita membaca itu? Waktu khatib di atas mimbar. Kapan waktu khatib di atas mimbar? Ketika inya tidak membaca rukun khutbah. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri menyebutkan, waktu khatib membaca isi khutbah, bukan rukun khutbah. Rukun khutbah itu kan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wasiat takwa, membaca ayat. Ya, kalau kemudian doa jami'il mukminin wal mukminat itu rukun khutbah. Ketika ia membaca ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Baca di situ. Baca di situ. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan dengan virus COVID-19 misalnya, alias corona. Nah, baca mulai situ Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Maka siapa yang membaca seperti itu disebutkan oleh para ulama di sini. Siapa yang membaca seperti itu, la tanqati'ud darahim min yadihi tilkas sanat. Maka rizkinya tidak akan putus selama setahunan itu insyaallah. Jadi baca. Bubinian Bang, bubinian baca aja juga di rumah. Kecuali nang ada fatwa MUI kada berjumat, maka ngalih amin. Fatwa MUI kada berjumat, nah kita berjumat aja, insyaallah kada apa-apa. Yalah, yang penting kita jaga kesehatan. Ya, ini hikmahnya ini apa hikmahnya? Kita disuruh meningkatkan kebersihan yang sudah bersih terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah majelis sudah menyediakan sabun. Jadi bila hendak wudu bersabun. Hendak wudu bersabun, sabuni dulu tangan. Yalah, supaya kita lebih bersih lagi. Bukan berarti memadahkan pian kada bersih, pian sudah bersih, cuman lebih kita tingkatkan lagi kebersihan kita. Yalah, sebelum wudu picek, dosa banyak-banyak mengicek. Yalah, jangan jadi orang udik kada tahu nang artinya nang sabun. Ikam bukan hendak mandi ini kada. Sabun. Yalah. Tuntung, yalah wudu. Makanya kan ada di dalam doa ketika kita mencuci tangan itu apa? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Baca dulu ketika basuh tangan tuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Hamba meminta keberkahan ketika membasuh tangan ini dan berlindung daripada hal-hal yang membinasakan termasuk virus tadi, tapi bersabun dahulu sebelum wudu tadi.
Nah, sudah disediakan di setiap pouduan, sudah disediakan, mau pouduan di wadah binian, mau pouduan wadah lelakian, di kamar mandi sudah disediakan. Biasakan untuk bersih itu tadi. Satu. Yang kedua, artinya hikmahnya ini juga diantaranya supaya kita jangan terlalu keluar rumah yang kada penting. Itu maknanya. Jangan terlalu keluar rumah yang kada penting. Kalau penting nang kayak kita majelis ini khair penting. Artinya mun kita kada bermajelisan, kada berjumat, di mana lagi jalannya kita hendak berdoa supaya Allah mengangkatkan penyakit. Nah, mungkin barokah kita berkumpul hari Jumat itu, mungkin barokah berkumpul di majelis. Allah pandang berkat perkumpulan ini, Allah angkat segala penyakit dan musibah. Nah, di samping itu juga kita berjaga dan waspada, kada perlu panik. Ini himbauan juga, himbauan daripada pemerintah, himbauan daripada medis maupun kedokteran. Jangan panik, tapi jangan juga mau lulu. Karena mungkin aku kena corona, nang ada aku tempelin coronanya. Nah, jangan. Yalah, mengejek-ngejek jangan. Terlalu menyepelekan jangan, waspada tetap. Waspada ini maksudnya dengan cara apa? Dengan cara kita berjaga-jaga. Kalaunya batuk, ente pakai masker. Jangan diarahkan ke kawan batuk. Itu segala macam. Jangan, itu pakai masker. Ngalah usahakan basuh tangan. Apalagi kita sembahyang 5 waktu, wudu setiap 5 waktu umpamanya, atau memelihara wudu, insya Allah terjaga. Yalah, tetap waspada, jangan panik, jangan juga menyepelekan. Tetap aja berjumat ke Bapak, tetap berjamaah, baca Rotibul Haddad. Nah, kan sudah, makanya dahulu kan kita sudah menganjurkan, mulai setahunan nang dahulu sudah baca setiap langgar, setiap masjid, setiap musola Rotibul Haddad. Nah, ini fungsinya. Nah saat ini nih fungsinya. Waktu itu belum lagi. Nang saat ini nang berfungsi Rotibul Haddad itu tadi. Allah jaga akan, Allah pelihara akan, Allah lindungi kampung kita, keluarga kita, sanak famili kita, jiran-jiran kita daripada segala musibah malapetaka termasuk penyakit. Ini barokahnya Rotibul Haddad. Makanya dibaca. Yalah, jangan nang kada ketujuh Rotibul Haddad tu menagur, jangan membaca Rotibul Haddad, jangan. Ini demi maslahat bersama. Makanya dibuka mic-nya itu tadi, walaupun jangan terlalu nyaring juga, sadang saja. Tujuannya apa? Supaya mendengar Rotibul Haddad itu dapat barokah juga. Kalau kada kawa membaca, ente sudah kada kawa membaca, mendengar barang. Mendengar itu dapat barokah. Sebagaimana ente mendengar, maka sampai di situ juga barokahnya. Bila ente kada mendengar, kada dapat. Baca Rotibul Haddad, baca solawat yang kita baca tadi, solawat tolak bala. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah, itu saya punya guru, yalah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, itu bertemu Rasulullah, berdapat Rasulullah waktu sidin umroh di Madinah, bertamu Rasulullah ya gogotan, bukan bermimpi, bertamu langsung dan minta ijazah langsung kepada Rasulullah solawat ini. Dan ini solawat luar biasa. Di situ disebutkan di dalam solawat itu, wa min syarril wabah, daripada bahayanya wabah penyakit, segala macam musibah dan malapetaka disebutkan di situ. Semoga kita dihindarkan berkat solawat itu. Nah, jadi dibaca itu, dibaca di rumah, dibaca, di musola dibaca. Kalau bisa 5 kali sehari dibaca. Tuntung, kita berwirid, subhanallah, tuntung berdoa sebelum kita mengangkat, baca Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah salatan tusallim. Amun yang ada dapat fotokopi, sudah kita bagiakan semalam. Fotokopi, minta fotokopinya lawan kekawanan. Hafalkan. Ini solawat luar biasa. Namanya aja solawat tolak bala, menolak segala bala dan musibah, apapun itu, kecuali memang ajal kita sampai sudah, maka kada kawal lagi. Amun sebangsa ajal kita belum sampai, bala musibah apapun kada ada. Reruntuhan, wabah penyakit apa aja, zahiran wa batinan. Bijahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu nang paling barokahnya. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijahil Mustafa. Jadi dibaca. Rotibul Haddad dibaca antara maghrib dan isya. Mau di rumah,
mau di musola, mau di masjid, mau di majelis, baca antara maghrib dan isya. Baca sholawat tolak bala tadi dan baca dzikrul jalalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Insyaallah kita diselamatkan. Kadada insyaallah musibah, malapetaka, penyakit, wabah, insyaallah kita diselamatkan. Nah, di samping itu juga kita ikhtiar basuh tangan tadi, jaga kesehatan, yalah. Mungkawa ibaratnya mun hendak besalaman tuh tangan barasi. Jangan hanya tuntung menggaru sangkadi besalaman. Ini kan pola hidup rigat kurici itu kan jangan dipakai nang ini. Maksudnya jangan bersalaman ya, maksudnya jangan bersalaman. Tuh mana kala tangan ente rigat jangan bersalaman. Habis tuntung mangkat apa barang rigat bersalaman jangan gitu nah. Kalau barasih nih kayak kita nih lagi dalam keadaan wudu, tuntung bebarsih sapu tangan tadi bersalaman enggak ada apa-apa. Tuntung memantat bersalaman jangan. Biasakan pola hidup yang sehat yang diajarkan oleh agama. Bunyal Islamu ala nadhafah kata Rasulullah. Islam ini didirikan atas dasar kebersihan. Mau ada wabah kah, mau ada wabah tetap kita bersih. Yalah, nah itu mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah peliharakan, Allah jagakan kita, keluarga kita, sanak famili kita, jiran-jiran kita, kampung kita, wilayah kita, dan seluruh jami'il muslimin wal muslimat daripada segala malapetaka, musibah, wabah, penyakit dan sebagainya. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ala man bihi salafus salih bi sirri wa bihabbi wa bi hurmati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta Fatihah untuk almarhum Mansuri bin Nasri, Harbainah binti Ahmad, Partomadi bin Fulan, Bajau bin Partomadi, Murtilah binti Kanton Karto Kromo, Sinah binti Haji Bakri, Marhan bin Nayan, Marjuni bin Mar Halid, Cahaya binti Abdullah, Kasman bin Ijaz, Dandung Tajuddin Nur bin Kasman, Badrian Syah bin Ruslan, Maslinung bin Tamboy, Muhammad Seman bin Mahyuni, Haji Syukri bin Dari, Haji Masrani bin Abdul Iman, wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajmain syai'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanur Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian minta Fatihah untuk anak kami semoga jadi anak yang soleh dan ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. Minta Fatihah untuk masuk tes tahfiz Quran ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah jami'at li khairatid dunya wal akhirah wa 'alama bihi salafus salih bi sirri wa bihaqqi wa bi hurmati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit pengumuman undangan untuk jamaah majelis hari Jumat malam Sabtu. Ada undangan Isra dan Mi'raj di Langgar Raudhatul Fitrah. Langgar Raudhatul Fitrah Gang 7 Kelurahan Pulau Kecamatan Kalua. Berarti di Gang 7 di Kalua itu. Jadi diundang penceramah Guru Barji. Nah, itu undangan. Insyaallah kita ini alhamdulillah. Insyaallah kita ini 3 kali pertemuan aja lagi kemungkinan. Kamis dihadap, 2 kali Kamis selesai. Artinya gebel nisfu Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban kita sudah libur. Sebelum nisfu Sya'ban kita sudah libur. Jadi kemungkinan kurang lebih 3 kali atau 4 kali pertemuan aja lagi. Majelis kita akan diliburkan. Nah, itu pemberitahuannya. Artinya insyaallah mudah-mudahan nang dibangun itu bisa difungsikan karena sebelum
liburan majelis. Dan alhamdulillah itu berkat bantuan pian, berkat doa, restu dan bantuan pian sudah terbangun bangunan nang di wadah bebinian dan nang di wadah lelakian sudah hampir selesai. Nah, doakan mudah-mudahan bisa terselesaikan dan rampung. Nah, jadi ulun menghaturkan terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah balaskan dengan sebaik-baik balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min ad'iyatin yusajabulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya